selamat malam pemirsa Evarina TV, bertemu lagi di Jumat malam dengan live musik di rumah aja Evarina TV. Oh ya, selamat memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah ya pemirsa. Meskipun kita harus di rumah aja, harus tetap semangat menjalankan puasanya dan kegiatan lainnya. Nah, di Jumat malam kali ini saya punya tamu spesial. Dia seorang perempuan bertalenta, memiliki suara yang bagus sekali. Kalau pemirsa sering nonton Evarina TV, mungkin beberapa kali sering kita tampilkan lagu dari perempuan yang sangat bertalenta ini. 2017 lalu dia juga pernah mendapatkan penghargaan atau diberikan sebagai perempuan yang menginspirasi di Sumatera Utara. Ya dah, kalau pemirsa di rumah yang lagi di rumah aja penasaran siapa kira-kira tamu saya kali ini, ada Kak Averiana Barus. Halo Kak Ave. Halo Halo. semuanya, saya Halo. Ave dan Bang Berlin di sini. Halo Bang Berlin. Halo Bang Berlin. Ya Kak Ave, gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Baik, selalu puji Tuhan. Walaupun masih ya belum seperti biasa, tapi tetap semangat lah masih. Ini Kak, kegiatannya biasanya kan Kak Averiana Barus ini adalah orang yang mobile ya. Selalu sibuk dengan menyanyinya, dengan galerinya. Gimana Kak, kegiatan saat ini terhambat semua kah atau ada yang tetap bisa dikoordinir lewat telepon atau media sosial lainnya? eh Semuanya stop, hampir stop karena stop, butik juga pasti orang jarang beli lah, jarang belanja karena kan ini kebutuhan untuk pesta gitu kan. Tapi kami jadi beralih lah membuat masker, mungkin APD untuk tetap produksi biar karyawan masih tetap di sini dulu, belum pulang dulu gitu. Ini menarik ya Kak ya, membuat berarti ini beralih dari biasanya membuat baju atau sesuatu yang berhubungan dengan fashion, kali ini menjadikan membuat masker atau APD seperti itu. Gimana Kak ceritanya? Awalnya sih sebenarnya dari rasa keinginan berbuat sesuatu untuk ikut bersama-sama berbuat sesuatu lah untuk corona agar bisa cepat teratasi gitu. Awalnya kita cuman kepikiran bikin masker untuk dibagikan dengan orang-orang yang di sekitar kita gitu kan. Tapi ternyata lama-lama banyak yang mau, terus ada juga yang permintaan bikin APD untuk ada yang untuk disumbangkan, ada yang untuk dipakai gitu. Jadi baik juga untuk karyawan, walaupun mungkin sangat ya kalau kita bicara produksi sangat jauh dari produksi atau dari penjualan yang biasanya lah. Pertama kali membuat masker itu dibagikan untuk siapa Kak waktu itu? Awalnya customer rumah Uis, kawan-kawan yang di sekitar lah. Karena kita dulu buat program masker gratis, tapi diambil pakai ojek online gitu. Jadi di rumah aja tetap, tapi mereka boleh ambil ke rumah Uis pakai ojek online. Jadi lumayan untuk pengojek, mereka bisa dapat orderan gitu. Awalnya begitu. Kalau selain masker tadi ada APD ya Kak ya? Iya. Kalau APD sendiri berarti bahannya itu apa dari UIS atau gimana Kak? Enggak, itu udah kita cari bahan yang memang standar untuk APD seperti spunbond. Ada nih yang sekarang spunbond sudah habis, kita beralih ke parasut gitulah, tergantung permintaan lah. Gimana Kak, Kakak melihat keadaan kita yang memang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti ini Kak? Ya ada kalanya memang alam yang mengambil alih seperti sekarang gitu kan. Ya mungkin waktunya kita beristirahat, waktunya kita tidak produktif biasa, mungkin waktunya istirahat bersama keluarga, yang dengan keluarga jadinya bisa lebih punya waktu dengan diri sendiri dan keluarga lah. Tapi yang pasti harus tetap sehat lah, karena kami juga sama sempat ketakutan juga gitu, sempat panik, tapi mudah-mudahan pelan-pelan terrecover lah.
gimana nih Kak, rasanya hari ini bisa menghibur pemirsa yang ada di rumah aja, yang kita berharap sih pemirsa di rumah memang masih mendisiplinkan diri untuk di rumah aja ya Kak ya. Gimana rasanya bisa ikut menghibur pemirsa Evarina TV malam ini Kak? Senang lah semua pemirsa Evarina, mudah-mudahan sehat-sehat, mudah-mudahan masih semangat, cari penghiburan lah, memang harus begitu, harus dialihkan biar nggak terlalu pusing, biar nggak terlalu stres, biar nggak takut, itu harus cari yang happy. Siap. Nah Dan Kak, kedua bisa menghibur walau sebentar. oh, oke. Untuk kita udah penasaran nih, pemirsa di rumah malam ini cuman mau nunggu Kak Feriana baru sih sebenarnya menyanyi. Gimana Kak, lagu pertama kira-kira mau membawakan lagu apa? eh ini lagu pertama, lagu yang tahun lalu dirilis, Ula Persoken, musiknya juga dibuat oleh Bang Berlin, diaransemen sama beliau, ditulis Bang John Pradap. Ini lagu favorit saya juga, mudah-mudahan kami yang mendengar juga bisa senang lah. Kira-kira sebelum mulai lagunya, ini lagu apa Kak maknanya? Sebenarnya ini hanya cerita kilas balik lah, seseorang yang mungkin pernah patah hati gitu kan, berusaha untuk menyampaikan rasanya, dan kasih apa ya, patah hati yang sudah move on lah kira-kira gitu. Patah hati yang sudah berlalu tapi dikenang melalui lagu lah kira-kira. Oke, daripada kita lama-lama, pemirsa di rumah juga udah mau, dari tadi hanya mau mendengar Kak Feriana nyanyi, boleh langsung dimulai aja ya Kak ya? Oke, Manwandu Silakan, Kak Prina, Feriana Ula Barus. Persoken. Ula pada lalapakulah kula mama tiga enggom terida atendu lanaya kupunana anggoli tidak sinagang kita enggo sabar cibana. Aku pandang dia aku terbuang mama tiga enggo me padan aku ngilang nampilkan bana nandangi kena jelma si mahaga lasa banding galuka anggame matikan lanai termorat dia kesirang harus bentasi begadang pegia erbahan sakit adi ukur dupe anggo berbagi anggame matiga lanai termorai dia kesirang harus bentasi begadang pegia erbahan sakit hati adi ukur dupe anggo berbagi sadakal ngancam ku pasah tengahku maningat-ingat tendu ulah persokan go pernah nanam mindu karena kekalanganku karena kekalanganku
itu dia. Kalau kakak sendiri kan memang berkecimpung di dunia musik atau seni gitu kan. Ya. Untuk Kak Feriana sendiri, musik itu seperti apa sih menurut kakak? Musik itu mungkin kalau bagi saya itu kayak dia itu mampu mengisi setiap ruang dalam diri saya gitu. Jadi kayak mungkin kalau film back sound-nya gitu. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Tapi kalau untuk produksi, mungkin musik itu jadi rekreasi untuk saya. Biar nggak terlalu penat gitu kan, jualan gitu, jadinya ya udah bikin lagu gitu. Oke. Sejak kapan Kak ada darah maksudnya berkecimpung seriusin dunia musik itu? Sejak kecil atau sejak kapan? Kalau nyanyi dari sejak kecil, tapi mulai profesional itu kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Ada darah seni atau darah pemusik dari orang tua Kak? Enggak sih, mereka semua penikmat musik memang, tapi bukan musician gitu. Selain musik kan kakak juga senang hobi, dan kita lihat memang galerinya sekarang semakin dikenal gitu. Gimana sih akhirnya kakak menyatukan dari musik sekarang akhirnya dikenal dengan Averiana Barus yang fashionable, tapi tidak meninggalkan unsur kebudayaan, khususnya khas Karo? Iya, karena saya melakukan itu semua kan berangkat dari diri saya. Saya orang Karo, saya suka kain-kain Karo dan saya suka bernyanyi lagu Karo, suka juga mendengar musik Karo. Jadi itu jadi combine yang menurut saya bisa bersamaan gitu, karena saya bisa berpromosi Rumah Uwis melalui lagu, jadinya melalui video klip. Jadi ya jadi sejalan lah gitu. Menurut kakak gimana sih caranya membuat musik tradisional sendiri kita Sumatera Utara lah ya, dengan apalagi kakak juga berkecimpung di dunia galeri misalnya fashion lebih tradisional gitu, supaya anak-anak muda juga tetap bisa memakai atau menggunakan sesuatu yang fashionable tapi tidak meninggalkan unsur tradisinya. Ya, baik itu musik maupun pakaian, kita harus buat seefisien mungkin, seefektif mungkin supaya orang nggak ribet. Misalnya kalau lagu, saya nggak mungkin bikin lagu yang zaman dulu banget gitu, yang pakai musik tradisi, ya harus dikombin dengan musik tradisional, musik modern yang memang disukai anak muda dan lebih masuk sama anak muda gitu. Jadi mereka bisa terima. Kalau misalnya kita membuat sesuatu yang tidak bisa diterima, bagaimana mungkin dicintai? Jadi kita harus membuat suatu produk atau barang atau lagu yang bisa dulu didengar, lalu mereka pelan-pelan mencintai. Nah, akhirnya mereka akan menggali kembali, oh ini ada musik tradisinya ya, ini apa ya? Ya begitulah kira-kira. 2017 kan penghargaan yang menurut saya itu sesuatu yang besar gitu Kak, menjadi seorang perempuan yang menginspirasi. Gimana Kak perasaannya, tanggung jawabnya sampai sekarang itu gimana Kak? Perasaannya udah pasti senang, tapi tanggung jawabnya jadi lebih besar. Jadinya harus lebih hati-hati, harus lebih tetap mengemban misi yang dari awal, tetap tetap setia lah mungkin, tetap loyal dan tetap produktif di Karo, karena bagaimanapun saya dilihat dan dikenal dari situ. Untuk Bang Berlin sendiri itu biasa mengiringi kakak atau gimana? Ya, kayaknya mungkin langsung aja sama Bang Berlin sekalian ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, sedikit Bang Berlin, halo. Iya. Gimana Bang rasanya tadi mengiringi Kak Feriana menghibur pemirsa Evarina TV yang ada di rumah? Ya, saya
sangat senang bisa bekerja sama dengan Aperiana Barus yang notabene beliau adalah salah satu penyanyi yang bisa dibilang diminati oleh banyak orang, Ya, betul. terkhusus untuk orang Karo ya pada umumnya. Jadi saya merasa senang, apalagi saya juga tinggal dan besar di Tanah Karo. Berhubungan dengan musik Karo adalah salah satu impian saya juga. Berarti meskipun abang sendiri kan memang bukan aslinya orang Karo ya, Iya ya, benar. Iya. Tapi bisa menyatukan dengan khas tanah Karo itu seperti apa sih bang? Belajar berapa lama tuh biar bisa tetap membaur walaupun ya tidak sama tapi hampir mirip sih sebenarnya. Ya kebetulan saya besar dan tumbuh di Tanah Karo, tepatnya di Kabanjahe. Saya lahir dan besar di Kabanjahe dan saya sudah berbaur dengan Karo. Itu darah saya juga ada Karo, jadi mau nggak mau kan saya harus berbaur dengan orang Karo walaupun saya notabene sukunya Toba. Berarti Jadi, mengenal sosok Aperiana Barus itu selain teman bermain musik, seperti apa lagi sih bang? ya Aperiana teman saya cerita, teman saya nongkrong, tukar pikiran mungkin, ya juga ada kerja sama yang akan kita rencanakan ke depan juga ada. Oke. Nah, lagu kedua ini mau mengiringi lagu apa nih bang ke Aperiana Barus ya? Yang kedua adalah lagu ciptaan dari Aperiana baru sendiri, Terbeluh Beluh Nami Nami. Beluh Nami Nami. Boleh ke Kak Aperiana Barus lagi? Oke. Iya. Lagu ini kan ciptaan Kak Aperiana Barus sendiri ya? Iya. Beluh Nami Nami. Apa sih makna dari lagu ini kak? Beluh nami-nami itu mungkin kalau bahasa harfiahnya itu pandai mengambil hati gitu. Okay. Sebenarnya lagunya narsis banget. Sebenarnya ini lagu simple menceritakan tentang perempuan Karo lah. Kebetulan karena saya Bru Karo ya saya menceritakan tentang diri saya gitu. Ditulis liriknya itu sederhana walaupun tonnya nadanya itu sangat nada Karo tradisional gitu. Karena saya bukan ahlinya musik, jadi saya dibantu oleh kawan-kawan termasuk Bang Berlin untuk menyempurnakan nada-nadanya gitu. Siap. Kita langsung aja kak, boleh mendengar Beluh Nami Nami yang ciptaan Kak Aperiana baru sendiri? Bincarna terolangi rendeme pincalangi yahkan berkat hancari bacar kena mesan bacar kena kepena gangi rempet aku terdaya uga papek wakap mau seri uga ngedi aku enda betintang-tintang pe aku ngomelang uga pada lengau pesurung pakar aku si mada nangkih matawari mancar-anjar latar pengadi pajak metik nari sirdahin gobancing adi nungkun rusur kusuh kuku gargari langadi-ngadi atan dia karo dumiris jadi si nami-nami ugang edi tintang-tintang pe aku ngomelang uga pada nage bagenda lengah pesurung patah aku si mada adi
ulah minukurku lapesung kundu kenaka surat-suratmu adina banci ulah kamu tempat derwari lapada sang sikina karodu balu nami-nami. Referen langsung. Adina banci yang kadulah minukurku lapesung kundu kenaka surat-suratmu adina banci ulaka tempat derwari lapada sang sikina adina banci yang kadulah minukurku lapesung kundu kenaka surat-suratmu adina banci ulaka tempat derwari lapada sang sikina karodu balu nami-nami. Ya, itu dah. Nah, ini lagunya agak lebih beatnya lebih cepat ya Kak ada. Ya. Lebih riang ya menyanyikannya ya. Ya, karena orang selalu tahu Ave itu mellow gitu lagunya. Oke. Jadi coba untuk bikin yang lebih happy lah. Ini lagunya dapat inspirasi dari mana Kak Bate itu sampai menciptakan lagu bagus seperti ini? Inspirasinya dari lagu lama juga, dari lagu-lagu folk song lah ya, lagu-lagu tradisi Karo yang memang nadanya seperti ini, ya. Karo banget gitu. Karo banget. Biasanya Kakak kalau menyanyi atau menemukan lirik lagu, menciptakan sebuah lagu itu inspirasinya dari mana Kak? Dari apapun, biasanya sih dari pengalaman yang sedang terjadi, mungkin lagi jatuh cinta, lagi patah hati gitu, ya begitu. Kendalanya apa sih Kak membagi waktu sebagai seorang penyanyi dan sebagai pemilik butik yang berkecimpung di UIS Karo itu? Ada nggak Kak kendalanya dalam membagi waktu? Enggak sih. Semua bisa kok kalau misalnya kita menempatkan pada porsinya gitu. Ya kalau lagi ngurusin toko gitu. Tapi kalau lagi biasanya memang aku membuat waktu. Biasanya aku seminggu ini ngurusin lagu dulu. Jadi agak ambil waktu dari toko gitu. Jadi bisa fokus. Jadi nggak mau dicampur-campur kali waktunya. Jadi lebih kasih porsi lah masing-masing karena semua kan membutuhkan energi, membutuhkan perhatian juga. Gitu. Perhatian ya Kak, jangan lupa perhatiannya. Nah, kalau Kak Feriana Barus disuruh milih antara menyanyi atau membuat pakaian atau hanya butik, nyanyi atau butik, kira-kira bisa milih nggak Kak? Enggak nggak bisa. Nggak bisa milih. Satu bikin happy, yang kedua cari uang kan? Gimana? Kalau untuk di butik sendiri, kalau menyanyi kan mungkin inspirasinya dari mana aja gitu, dari pengalaman pribadi seperti yang Kakak bilang tadi. Tapi kalau misalnya ngedesain sebuah busana atau membuat sesuatu aksesoris UIS Karo itu dari mana inspirasinya Kak? Kalau saya dari banyak hal juga ya, dari channel TV, dari media sosial, tapi kebanyakan sih inspirasinya selalu dari customer. Nah, jadi kita kan ngeliat orang itu kayaknya bagus bajunya kalau diginikan gitu, atau mungkin mereka yang minta tapi minta disempurnakan gitu. Jadi kebanyakan idenya itu dari customer kok. Udah pernah ikut fashion show juga ya kayak karya-karyanya? Iya, karena itu memang jadi agenda tahunan. Oke, biasanya tiap tahun itu berapa lama Kakak untuk mempersiapkannya? Kalau fashion show itu biasanya kita 2-3 bulan lah, tergantung mungkin jenis bajunya. Kalau baju casual cepat, tapi kalau baju-baju grande, gaun-gaun biasanya agak lama. Kalau Kakak sendiri lebih kalau genre musiknya sendiri ada nggak Kak genre musik tersendiri?
Kalau saya bilang karena saya memang bukan apa ya, gimana ya? Ya pasti pop lah, musik pop. Tapi saya tetap lebih suka kalau ada musik etnik dimasukkan ke dalam dan biasanya dominan gitu. Jangan juga hanya sekedar aja gitu musik tradisi. Biasanya agak kalau nggak di depan gitu ya, atau saya selalu memberikan porsi musik musik saya walaupun itu pop gitu. Jadi kayak pop tapi tradisi juga gitu. Lagu yang terakhir ini kan Kak, saya buka aja ya, judulnya Lalit 2. Ya, Ya, ini salah satu saya juga penggemar lagu ini sih sebenarnya. terima kasih. Iya, dan banyak juga teman-teman saya yang suka lagu ini. Ini sebenarnya lagu lama dibuat baru kembali atau seperti apa, Kak? Enggak, ini memang lagu baru. Oh, lagu Saya baru. pertama yang menyanyikan. Lagunya memang bagus karena diciptakan oleh pencipta yang memang sangat apa ya, liriknya juga sangat karo gitu ya, pantun-pantun, terus nadanya juga bagus. Saya juga memang suka, jadi seakan-akan itu lagu itu memang kayaknya melekat gitu rasanya sama saya. Kalau diartikan secara sederhana, sebenarnya Lalit 2 ini lagunya apa sih, Kak? Maknanya? Kalau misalnya kita bilang yang paling sederhananya sih bilangnya kamulah satu-satunya gitu, tidak terpisahkan. Terus. Oke, pemirsa di rumah mungkin sudah mendengar dua lagu dari Kak Aferiana Barus, dan lagu terakhir ini adalah lagu terakhir yang bakal kita mendengarkannya sama-sama. Tapi Kak Aferiana, Kak Ave boleh kasih pesan atau tips buat pemirsa di rumah nggak supaya bisa tetap di rumah, supaya tidak bosan? Ya gimana pun kita harus sama-sama menahan diri dulu untuk bisa lebih baik lagi. Ada nggak pesan atau tipsnya, Kak? Ya, teman-teman tetap di rumah dulu untuk sekarang ini supaya kita semua tetap aman, karena saya tentu dan orang-orang yang kita sayangi nggak mau kita kenapa-kenapa. Kita maunya kan sehat-sehat semua. Jadi di rumah dulu, kalau memang harus keluar untuk bekerja, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Saya berdoa kita semua sehat-sehat, orang yang kita sayang juga sehat-sehat, dan COVID-19 segera berlalu dan kita bisa kembali normal seperti dulu. Salam sayang Samandu semua, juah-juah Samandu. Ini lagu yang spesial untuk lu. Saya Aferiana Barus dengan Bang Berlin Tampunan. Iya. Kak Ave, terima kasih untuk waktunya hari ini, mau menemani pemirsa yang ada di rumah bersama Bang Berlin juga. Semoga karirnya terus semakin baik dan semakin dikenal orang untuk karya-karyanya. Amin, amin. Evarina juga tetap jaya. Amin. Ini lagu kita terakhir sebagai penutup, pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan live musik di Rumah Aja Evarina TV. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kita ketemu minggu depan. Lagu terakhir, Lalit 2, Kak Feriana. Silakan. Setumbas sukat atiku ngenama nangin, empat gantang ku bereken man bandu, go turah kepeyurat atiku keleman bandu, adi siram lanai karo ngasuh, cike lambang bungana lada jera gula batuna ise pela bungana sadakam te kungena duri rasu gagi siman bentasen manangin laku biar gelah jumpa raskena meserakin pejelu masuk niat rumah saya gelah
kepala batu. Cina dua-dua enggom nanam rendang lembu. Adi rahas kita mansa ICP pagi ngolah arita lanai beramosar rakuda ICP pagi singgona nande karo lanai tergoda. ICP pagi ngolangi arita lanai beramosar ragunan ICP pagi singgo dasar nande karo lanai tergoda labo terjang rana kena ateku ngena mama nangis usuhku ngatakan sadakam ngecalali dua labo terjang rana kena ateku ngena usuhku ngatakan sadakam ngecalali dua usuhku ngatakan sadakam ngehanca lali dua. Terima kasih semua. Selamat malam.